Inilah Siprus Utara, surga bagi sebagian, namun tempat yang sebaiknya dihindari oleh yang lain. Siprus Utara adalah wilayah yang tidak diakui secara internasional, kecuali oleh Turki yang sekaligus menjadi pengawas utamanya. Meski wilayah ini didominasi oleh etnis Turki, banyak juga komunitas lain yang tinggal di sana, seperti warga asal Rusia, Pakistan, serta berbagai negara Afrika. Dengan luas hanya sekitar 50 km persegi, wilayah ini dihuni oleh sekitar 400.000 orang. Namun dalam waktu sekitar 8 bulan, populasinya bisa meningkat hingga melampaui 1 juta. Jika dibandingkan dengan luas total Pulau Siprus yang mencapai 950 km persegi, berarti Siprus Utara mencakup sekitar sepertiga dari keseluruhan pulau. Ukuran wilayah yang kecil membuat penegakan hukum di sana berjalan relatif lancar. Tingkat kriminalitas sangat rendah karena para pelaku kejahatan sulit untuk melarikan diri keluar wilayah tersebut. Masyarakat hidup dengan tertib dan aman. Bahkan, saat musim dingin, banyak orang tak merasa perlu mengunci rapat rumah mereka atau mematikan mesin mobil saat berbelanja. Iklim di Siprus Utara identik dengan bagian selatan, Republik Siprus. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah wilayah ini cocok untuk ditinggali atau hanya menarik sebagai tempat liburan singkat? Layakkah menginvestasikan tabungan untuk memulai usaha di sana? Ataukah lebih bijak sekadar mengunjunginya sesekali? Setibanya di Siprus Utara, aktivitas pembangunan akan langsung terlihat, dari proyek properti hingga infrastruktur. Ini menandakan adanya permintaan yang tinggi. Toko-toko dan pasar ramai oleh pembeli. Meskipun mata uang utama adalah lira Turki, euro dan dolar juga umum diterima. Wajah penduduk lokal mencerminkan ketenangan. Mereka tidak hidup terburu-buru, menikmati hidup dengan tempo santai. Ibu kota Siprus Utara adalah Nicosia, yang unik karena terbagi dua. Satu sisi berada di bawah pemerintahan Republik Siprus, dan sisi lainnya dikelola oleh otoritas Siprus Utara. Ini menjadikan Nicosia sebagai satu-satunya ibu kota dunia yang terbagi dan diperintah oleh dua negara berbeda. Selain Nicosia, pusat pemerintahan tersebar di kota-kota seperti Kyrenia, Famagusta, dan Iskele. Wilayah ini bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga pusat pendidikan yang menampung ribuan mahasiswa dari Turki dan negara lain. Famagusta sendiri dikenal akan warisan budaya seperti Masjid Lala Mustafa Pasha, yang dulunya adalah katedral sebelum diubah menjadi masjid pada masa Ottoman. Karena alasan itulah, banyak orang tertarik mengunjungi masjid bergaya katedral yang ada di sana. Bangunan bersejarah ini menjadi daya tarik utama, baik bagi warga Turki maupun wisatawan dari Siprus Selatan yang datang untuk mengagumi arsitekturnya dan merasakan atmosfer masa lalu yang masih kental. Di Famagusta, pengunjung juga sering datang untuk melihat Varosha, kota hantu yang terkenal. Di samping itu, kota ini memiliki pelabuhan aktif dan pasar yang ramai. Ada jalan-jalan kecil dengan struktur kayu dan batu yang membuat pengunjung merasa seperti menemukan sesuatu yang tersembunyi dan belum banyak dijamah orang lain. Karena tingkat interaksi internasional yang tinggi di wilayah ini, masyarakat Siprus Turki cukup fasih berbahasa Inggris. Meskipun rambu-rambu jalan ditulis dalam bahasa Turki, penduduk setempat umumnya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan menyambut interaksi dengan ramah. Penduduknya terkenal terbuka dan bersahabat. Berbeda dari sebagian besar kota besar di dunia, di Siprus Utara sangat jarang terlihat tunawisma atau pengemis. Hal ini karena mengemis dilarang oleh hukum. Meski seseorang boleh menjajakan barang di jalanan, permintaan uang tanpa imbalan bisa dianggap pelanggaran. Ini turut menjaga citra kota yang bersih dan aman. Iklim yang hangat juga berpengaruh terhadap sikap masyarakat. Mereka cenderung lebih positif, energik, dan mudah menerima orang baru. Misalnya, jika Anda diundang ke rumah atau duduk bersama di restoran, penting untuk mencicipi makanan yang ditawarkan. Menolak bisa dianggap tidak sopan. Satu aturan penting lainnya, di Siprus Utara, pengemudi wajib memberi jalan pada ambulans. Meski di negara lain aturan ini tidak selalu diterapkan, di sini ambulans harus bisa lewat dengan lancar.
Anda juga perlu SIM dan kendaraan dengan plat merah jika menyewa mobil sebagai wisatawan. Mengingat lalu lintas berjalan di sisi kiri jalan, wisatawan Eropa mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Dan itulah mengapa warga lokal lebih waspada saat melihat mobil berplat merah. Jika Anda pernah ke Turki daratan, Anda mungkin menyadari bahwa masyarakat di sana cenderung terburu-buru dan kerap mengabaikan aturan lalu lintas. Di Siprus Utara, sebaliknya, lalu lintas cenderung lebih tertib dan tenang. Klakson jarang terdengar, bahkan di kemacetan. Hanya pria muda yang memiliki mobil mewah terkadang mengemudi dengan kecepatan tinggi, sementara wanita umumnya lebih patuh terhadap batas kecepatan. Kehidupan sosial masyarakat terlihat jelas di bazar dan kafe-kafe. Di pasar, Anda bisa berbincang dengan penduduk lokal sambil berbelanja. Bagi pendatang, kafe juga jadi tempat terbaik untuk bersosialisasi, karena di sana berkumpul orang-orang dari berbagai usia. Budaya minum teh, merokok, dan bermain backgammon masih sangat kuat. Pria muda lebih memilih berkumpul di kafe, sedangkan kedai kopi biasanya dipadati oleh orang-orang setengah baya atau lansia. Di Siprus Utara, masyarakat gemar berkumpul di kafe bukan hanya untuk bersantai, tetapi juga untuk membahas pekerjaan, bergosip, dan mengikuti isu-isu terkini. Karena wilayah ini tergolong kecil dan semua orang saling mengenal, obrolan ringan bisa dengan cepat berubah menjadi diskusi tentang siapa melakukan apa dengan siapa. Politik juga menjadi topik populer, tidak hanya di kalangan orang tua, tetapi bahkan remaja usia 18 tahun sangat peduli dan aktif mengikuti perkembangan negara. Kafe-kafe di sini mengusung konsep yang lebih sosial dan terbuka, menjadi tempat umum bagi pertemuan antar lawan jenis serta ruang diskusi yang bebas. Masyarakatnya cenderung komunikatif dan ingin tahu. Menariknya, sekitar 25% dari penduduk Siprus Utara disebut memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari banyaknya mobil-mobil mewah yang lalu lalang di jalanan. Hanya sekitar 10% dari populasi yang aktif bekerja di sektor vital seperti infrastruktur. Mereka yang memastikan sistem terus berjalan. Memiliki mobil di Siprus Utara relatif lebih mudah dibandingkan di Turki. Di Turki, pajak untuk membeli kendaraan baru bisa mencapai 80%, sementara di Siprus Utara biayanya jauh lebih rendah. Karena itu, kepemilikan kendaraan lebih umum di kalangan penduduk. Gaya hidup di pulau ini juga lebih santai. Banyak orang merenovasi rumahnya atau menjalani hidup tanpa tekanan besar. Cuacanya hangat hampir sepanjang tahun, memungkinkan orang berjalan di pantai atau bahkan berenang hampir setiap bulan. Secara identitas, sebagian orang menyebut diri sebagai orang Siprus, sementara lainnya mengidentifikasi diri sebagai Siprus Turki. Sebagian merasa lebih terhubung dengan budaya Siprus Selatan. Di Nicosia, ibu kota Siprus Utara, Anda akan menemukan keberagaman penduduk, termasuk komunitas besar dari Afrika dan Pakistan. Orang Afrika umumnya adalah pelajar dan terlihat dengan gaya khas mereka, sementara warga asal Pakistan kebanyakan laki-laki dan tidak tampak seperti mahasiswa. Mereka kemungkinan datang untuk bekerja, dan seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi wisatawan, terutama saat mereka menatap wanita asing secara mencolok di jalanan, apalagi karena pencahayaan jalan yang buruk pada malam hari. Sebagian dari imigran ini datang untuk pendidikan, namun tak sedikit yang mencari pekerjaan di sektor konstruksi. Pekerja dari Turki seringkali menuntut upah tinggi, sehingga perusahaan lebih memilih tenaga kerja dari Asia Selatan yang lebih murah. Selain itu, sebagian dari mereka terlibat dalam bisnis mata uang kripto yang cukup aktif di Siprus Utara. Uang memainkan peran penting dalam berbagai sektor di negara ini, termasuk pendidikan. Misalnya, anak dari keluarga kaya dari luar negeri bisa dengan mudah masuk universitas terkemuka di Siprus Utara, meskipun akademisnya lemah, selama biaya terus dibayar. Bahkan jika tidak lulus dalam waktu 10 tahun, mereka tetap bisa terdaftar. Universitas di Siprus Utara menarik minat mahasiswa dari Eropa dan Amerika karena biayanya lebih terjangkau. Rata-rata, biaya tahunan di universitas swasta sekitar $9,000–10,000 dolar. Jumlah ini sangat bersaing dibandingkan dengan negara asal mereka. Namun, bagi penduduk lokal yang menggunakan lira Turki, angka ini sangat tinggi, sekitar 350.000 lira per tahun.
sehingga permintaan dari warga Siprus Utara sendiri sangat rendah. Bagi sebagian warga lokal, biaya pendidikan di Siprus Utara tergolong mahal. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu pilihan utama bagi generasi muda yang menginginkan gelar akademik yang bisa didapat dengan mudah selama memiliki dana, sekaligus menikmati kehidupan santai di bawah matahari dan dekat dengan laut. Tak heran jika setelah sektor pariwisata, kasino, dan hotel, industri pendidikan menjadi penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian Siprus Utara. Sekolah dasar, menengah, hingga universitas berbayar banyak beroperasi di wilayah ini dan menjadi ladang pemasukan utama. Namun sebelum membahas lebih dalam sektor pendidikan, ada baiknya kita memahami lebih jauh negara yang jarang terdengar ini. Di Siprus Utara, kasino beroperasi secara legal. Berbeda dengan Turki, tempat asal banyak wisatawan, di mana aktivitas perjudian dilarang. Pemerintah Siprus Utara memungut pajak dari kasino-kasino ini, dan para penjudi dari berbagai negara datang ke sana, menyumbang langsung pada ekonomi lokal. Beberapa hotel bahkan menggabungkan layanan penginapan dengan fasilitas kasino, yang selalu ramai pengunjung sepanjang tahun, tak hanya saat musim liburan. Selain itu, sejumlah klub malam dan restoran juga menyajikan layanan yang menyerempet pada praktik rumah bordil. Uniknya, ada klub-klub tertentu yang menerapkan aturan ketat. Pria tak diperbolehkan masuk jika tidak datang bersama pasangan wanita. Aturan seperti ini lazim di Turki dan mungkin terlihat aneh bagi wisatawan dari Eropa atau Amerika. Hal serupa terjadi di kasino. Pengunjung bisa saja ditolak masuk hanya karena mengenakan celana pendek. Ini adalah bagian dari budaya lokal yang perlu diketahui oleh siapapun yang hendak berkunjung. Di bagian utara pulau, ada kota wisata bernama Kyrenia, Girne, yang menjadi destinasi utama turis, terutama dari Turki. Karena harga alkohol dan rokok di Turki tergolong tinggi akibat pajak, banyak wisatawan membeli produk-produk ini di Kyrenia dengan harga yang jauh lebih murah untuk dibawa pulang setelah berlibur. Kyrenia dianggap jauh lebih menarik daripada Nicosia atau Famagusta. Kota ini menawarkan restoran, kafe, dan fasilitas modern dengan suasana yang lebih mewah dan elit. Tak heran jika banyak orang yang pindah atau menetap di Siprus Utara memilih Kyrenia sebagai tempat tinggal. Sebaliknya, Nicosia terasa tertinggal, seolah-olah masih hidup 20 tahun ke belakang. Di sana, sistem retail belum berkembang. Tak ada pusat perbelanjaan besar, hanya kios dan toko kelontong kecil. Merek-merek internasional terkenal pun belum membuka gerai di Siprus Utara. Kondisi infrastruktur di Nicosia juga memperlihatkan keterbatasan. Banyak jalan yang sempit tanpa trotoar, sehingga pejalan kaki harus ekstra hati-hati terhadap kendaraan dari belakang. Transportasi umum antar kota pun tidak memadai. Kota-kota kecil di luar wilayah utama terlihat tua dan kurang terawat, baik dari luar maupun dari dalam. Meskipun menggunakan lira Turki, biaya transportasi antar kota cukup tinggi. Misalnya, perjalanan dari Nicosia ke Kyrenia, sekitar 25 km, bisa menghabiskan 100 lira Turki, yang setara dengan sekitar 3 euro. Perjalanan dari Nicosia ke Famagusta bahkan lebih mahal, sekitar 160 lira atau sekitar 5 euro. Hal ini cukup membebani, terutama bagi penduduk lokal. Sebagai tambahan, kualitas sistem sanitasi di beberapa wilayah masih menjadi masalah. Kadang-kadang, bau tak sedap dapat tercium, baik di Nicosia maupun di kawasan pantai Kyrenia, mengindikasikan adanya persoalan dalam sistem pembuangan limbah yang belum tertangani dengan baik. Di Siprus Utara, taksi, khususnya mobil Mercedes keluaran sekitar 10 tahun lalu, masih menjadi pilihan utama. Namun, tarifnya tergolong mahal. Misalnya, perjalanan dari ibu kota Nicosia ke Bandara Ercan, sekitar 30 km, bisa memakan biaya hingga 1.000 lira Turki, setara dengan sekitar 30 euro, yang dianggap tidak ramah bagi konsumen. Di Nicosia sendiri, di mana jarak antar tempat relatif dekat dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki, pengemudi taksi cenderung menolak perjalanan jarak pendek di dalam kota. Selain itu, tidak ada jaringan gas alam yang menjangkau rumah-rumah di Siprus Utara. Meski listrik dan air diperoleh dari proyek-proyek yang didukung Turki, pasokan gas alam masih belum bisa langsung disalurkan dari daratan Turki.
Siprus Utara juga tidak memiliki teknologi maupun armada kapal untuk mengeksplorasi gas dari Laut Mediterania. Akibatnya, pemanas ruangan menggunakan AC dan memasak masih mengandalkan tabung gas. Mayoritas rumah di Nicosia berusia di atas 30 tahun dan terbuat dari batu, yang membuat proses pemanasan ruangan menjadi tidak efisien. Banyak rumah batu tua bahkan telah ditinggalkan. Gedung-gedung apartemen yang masih digunakan pun sebagian besar dalam kondisi kurang layak, dan bila terjadi gempa besar, berisiko runtuh. Warga lokal juga sering mengeluhkan kualitas pangan di Siprus Utara. Karena tidak ada pertanian yang memadai, sebagian besar buah dan sayuran harus diimpor dari Turki. Proses pengiriman yang tidak terjaga membuat produk menjadi mahal dan kualitasnya menurun. Ironisnya, harga 1 kilogram sayuran impor bisa lebih mahal daripada minuman beralkohol. Akibatnya, masyarakat mengonsumsi bahan pangan berkualitas rendah dengan harga tinggi. Dari sisi properti, rumah mewah yang berdiri sendiri bisa dihargai antara 200.000 pound sterling hingga 500.000 pound sterling. Harga rata-rata untuk villa nyaman berada di kisaran 300.000 pound sterling, angka yang tinggi, bahkan bagi orang kaya dari Eropa atau Amerika. Untuk sewa rumah atau toko, transaksi dilakukan dalam mata uang asing seperti euro atau pound sterling, bukan dalam lira Turki. Ketergantungan ekonomi terhadap Turki membuat banyak warga Siprus Utara merasa frustrasi. Mereka melihat warga Siprus Selatan sebagai cerminan kehidupan yang lebih baik. Turki tidak tergabung dalam Uni Eropa dan kerap dilanda masalah, seperti pengungsi dan terorisme di wilayah perbatasannya, sehingga dianggap menghambat kemajuan Siprus Utara. Oleh karena itu, sebagian warga Siprus Utara berharap bisa bersatu dengan Siprus Selatan, mengadopsi euro, dan mendapat dukungan langsung dari Uni Eropa. Meski tidak semua berpandangan sama, ini adalah dinamika politik yang sensitif. Maka dari itu, membicarakan politik dengan orang yang belum dikenal tidak dianjurkan karena perbedaan pendapat bisa memicu konflik. Dalam hal pertahanan, banyak personel militer dari Turki dikirim ke Siprus Utara, termasuk pria usia wajib militer. Diperkirakan ada lebih dari 4.000 personel aktif Turki yang saat ini bertugas di pulau tersebut. Keberadaan mereka menjadi simbol dari ketergantungan politik dan militer yang masih kuat terhadap Turki. Warga juga menghadapi sejumlah kesulitan sehari-hari, seperti biaya listrik yang tinggi dan sistem pembayaran prabayar yang menyulitkan, terutama bagi mereka yang terbiasa hidup nyaman. Meskipun saat ini air bersih tersedia secara luas, Siprus Utara sempat mengalami krisis air pada 2014. Sejak saat itu, sistem perpipaan besar dibangun untuk mengalirkan air dari Turki, yang kini menjadi sumber utama pasokan air bersih di pulau ini. Jika Anda berasal dari luar Turki dan berencana memulai bisnis di Siprus Utara tanpa memiliki relasi dengan warga Turki, Anda kemungkinan besar harus membayar sejumlah komisi kepada pihak tertentu. Misalnya, untuk membuka rekening bank di Siprus Utara, Anda memerlukan izin tinggal. Untuk mendapatkannya, Anda perlu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal yang menawarkan jasa konsultasi dan menjadi penjamin Anda. Tanpa izin tinggal dan bantuan pihak lokal yang dapat dipercaya, memulai bisnis di sana hampir mustahil. Di luar aspek bisnis, Siprus Utara menghadapi masalah serius terkait pengelolaan sampah. Ketika musim liburan tiba, jumlah wisatawan seringkali melampaui kapasitas pulau, meninggalkan tumpukan sampah, terutama di area terpencil. Hal ini mencoreng keindahan alam pulau yang beriklim menyenangkan. Undang-undang yang lebih tegas terkait pembuangan sampah mungkin dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini. Untuk biaya hidup, 2 orang masih bisa bertahan hidup dengan layak di Siprus Utara. Menyewa rumah di pusat kota seperti Kyrenia dapat menghabiskan sekitar 3.000 lira per bulan. Namun, jika Anda mencari ketenangan dan ingin menghindari keramaian lalu lintas, daerah Iskele bisa jadi pilihan. Iskele merupakan salah satu wilayah paling sepi dan damai di Siprus Utara, dikelilingi oleh suara ombak, hotel-hotel kecil, dan pemilik properti yang menikmati gaya hidup santai.
Karena itulah banyak investor properti mewah lebih memilih berinvestasi di wilayah ini. Meski tenang, Iskele tidak menawarkan banyak aktivitas selain bersantai di hotel. Namun, salah satu daya tarik wisata utamanya adalah kota kuno Salamis. Tempat ini diyakini sebagai awal peradaban di Siprus dan bahkan disebut sebagai sejarah sejati pulau ini. Diperkirakan Salamis dibangun sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Namun, bencana alam seperti gempa dan tsunami serta konflik militer menyebabkan kota ini runtuh. Sekarang, pengunjung masih bisa melihat tulisan Romawi kuno dan tiang-tiang besar bergaya arsitektur klasik yang tersisa. Dalam hal layanan kesehatan, fasilitas terbaik terletak di Kyrenia, Famagusta, dan Nicosia. Klinik swasta menawarkan pelayanan medis berkualitas tinggi, meskipun biaya cukup mahal. Sementara itu, fasilitas milik pemerintah juga tersedia, dan jika Anda memiliki izin tinggal, Anda bisa mendapatkan perawatan dengan harga lebih terjangkau. Meski begitu, bersiaplah untuk menghadapi waktu tunggu yang panjang, termasuk untuk hasil pemeriksaan laboratorium. Salah satu situs yang paling terkenal namun menyedihkan di Siprus Utara adalah Varosha, kota hantu yang dulunya setara dengan Las Vegas atau Dubai. Sebelum tahun 1974, kota ini sangat populer dan penuh dengan hotel mewah serta toko-toko merek ternama. Namun, setelah konflik militer antara Turki dan Yunani, kota ini dikosongkan dan ditutup. Penduduknya dipindahkan ke berbagai wilayah lain, dan rantai toko mulai menarik diri dari kota tersebut. Hingga kini, Varosha belum dibuka kembali untuk permukiman, meski sempat ada wacana investasi ulang. Saat ini, kota ini berfungsi sebagai kawasan wisata sejarah, sebuah museum terbuka yang sunyi dan penuh nostalgia. Mengunjungi Varosha akan membangkitkan emosi, terutama ketika membayangkan bahwa dulu kota ini penuh kehidupan. Anak-anak bermain, orang berenang, keluarga berjalan-jalan, dan kini semuanya berubah menjadi bangunan kosong yang nyaris runtuh. Dalam salah satu kunjungan, seorang wanita terlihat menangis saat berjalan-jalan di kota hantu ini. Kemungkinan ia menyimpan kenangan masa kecilnya di Varosha. Dengan demikian, kita telah menjelajahi banyak sisi kehidupan, tantangan, dan keindahan Siprus Utara. Jika Anda menyukai informasi ini, jangan lupa untuk menyukai dan mengikuti saluran kami. Sampai jumpa.